dua hal penting yang harus kalian perhatikan benar-benar sebelum kalian berinvestasi atau bertransaksi atau trading di perusahaan pialang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Bertemu lagi bersama saya Muhammad Ikhlas di channel Zero to One. Wow, selama saya tidak upload teman-teman. Nah, hari ini saya mau membahas kepada kalian semua ya. Kita berbagi mengenai dua hal penting ya. Dua hal penting yang harus kalian perhatikan benar-benar sebelum kalian berinvestasi atau bertransaksi atau trading di perusahaan pialang ya. Yang pertama, kalian harus perhatikan perusahaannya ya, lihat perusahaannya. Yang namanya perusahaan itu ya dia yang menentukan di mana uang kalian. Misal kalian itu sebenarnya transfer ke dan investasi kalian itu kalian transferkan ke rekening perusahaan ya, rekening segregated account namanya. Nah, kita harus memperhatikan perusahaan ini karena apa? Karena mau tidak mau perusahaan ini harus legal ya. Legal itu harus kita perhatikan. Kenapa? Karena itulah yang menentukan nanti aman atau tidak dananya kita. Nah, aman ini kayak gimana? Ketika perusahaan ini ada kolaps atau bangkrut atau dia pilot atau mengalami hal-hal yang jelek itu tadi, itu dana kalian aman. Maksudnya dana kalian aman begini, ada yang jamin lah. Jadi sebenarnya semua perusahaan pialang itu mereka sudah memberikan dana jaminan ya kepada bursa. Itu kalau tidak salah 10 atau 20 miliar kayak begitu. Itu ditaruh di di bursa itu tadi, di Bapepti atau di Kelin Berjangka Indonesia, saya lupa. Itu memang mereka sudah menaruh dana di situ, dana jaminan. Ya, dana jaminan ini ditaruh mereka di situ. Itu fungsinya untuk mengganti dana nasabah jika perusahaan ini pilot atau mengalami kebangkrutan ya. Jadi kalian tenang, jika perusahaan ini kalian lagi trading terus tiba-tiba perusahaannya bangkrut, dana kalian aman bisa kembali ya. Terus yang harus kalian perhatikan juga itu dari sisi perusahaan adalah edukasi. Nah, kenapa itu penting? Karena mau tidak mau kalian kalau mau terjun di dunia trading itu kalian harus betul-betul dapat edukasi penting, semisal dari perusahaannya, mengenai market, mengenai analisa teknikal, fundamental dan lain-lain. Itu kan harus perhatikan. Terus yang ketiga itu dari sisi perusahaan ya, yang harus kalian perhatikan itu adalah brokernya ya. Broker ini yang paling penting karena mau tidak mau broker ini yang paling pertama yang kalian temui ketika kalian ditawarin peluang di dunia trading. Jangan pernah percaya ya sama broker yang hanya memberikan kalian iming-iming profit. Apalagi kalau mereka menjanjikan profitnya pasti, jangan percaya, itu bullshit semua. Omong kosong ya. Kalau kita trading itu yang paling penting adalah kita paham dulu resiko negatifnya seperti apa. Kita bisa kehilangan uang kita dalam waktu yang sangat cepat dengan jumlah yang sangat banyak ya. High risk high return harus kalian perhatikan dulu, yang harus kalian pahami dulu itu kalian bisa kehilangan uangnya kalian. Nah, itu resikonya besar, high risk high return. Nah, kalau kalian menjumpai broker-broker yang hanya cuman ngasih kalian iming-iming, apalagi mereka bisa memastikan pasti profit pak segini dengan strategi open market di sini gini kita bertransaksi hanya jam pagi saja itu bisa dapat 1 juta per hari. Kalau dikalikan sebulan Bapak bisa dapat 30 juta, itu bohong semua, itu omong kosong. Jangan percaya sama broker-broker yang seperti itu. Karena kenapa? Karena dengan tidak pernah ada ya, selama saya 2 tahun di pialang tidak pernah ada nasabah yang untung dari iming-iming broker-broker seperti itu. Ya, tidak ada. Jadi jangan percaya kalau broker-broker itu cuma ngasih jadi manis aja. Jangan.
Karena itu wajib kalian perhatikan, karena dunia trading itu ya high risk high return, tidak ada yang namanya profit iming-iming, itu omong kosong semua. Nah, yang ketiga itu produknya apa saja. Kalau dia cuma jualan produk emas aja itu jangan ya. Nanti mungkin saya bakalan membahas tentang emas ini, saya punya opini lain tentang produk emas ini, nanti saya bakalan buat videonya ya, masalah produk emas ini insya Allah saya bakal buatin. Nah, sisi kedua yang harus kalian perhatikan ya, ketika kalian mau yang berinvestasi di pialang itu, kalian harus melihat diri kalian sendiri ya. Yang pertama itu yang harus kalian perhatikan sebelum kalian berinvestasi di pialang atau mulai bertrading, itu kalian harus wajib punya kemampuan analisa teknikal maupun fundamental. Itu kalian harus paham. Kenapa? Biar kalian tidak seperti orang bodoh begitu masuk di pialang karena hanya iming-iming, lalu kalian menyerahkan semuanya ke broker untuk bertransaksi, padahal itu salah besar. Kenapa? Karena banyak sekali kasus yang ditransaksikan oleh broker dan ternyata rugi, duitnya hilang. Nah, orang itu lebih bisa menerima kalau diri mereka sendiri yang transaksi, mereka lalu rugi ya. Ibarat mereka menghilangkan uangnya sendiri, itu mereka bisa terima. Tapi kalau ditransaksikan oleh broker, itu kan ibarat duitnya ini dihilangkan broker, dirugikan oleh broker. Itu susah orang terima, orang biasanya marah ya. Jadi kalian harus mau tidak mau memang belajar mengenai analisa teknikal dan fundamental itu tadi. Terus yang kedua itu dalam yang dari yang diri kita sendiri yang harus kita perhatikan itu adalah mental kita ya. Mental ini mempunyai peranan penting ketika kita mau bermulai trading ya. Apalagi ketika kita ambil posisi, tiba-tiba harga berbalik, kita ambil buy, tiba-tiba harga turun. Nah, biasanya kalau orang mentalnya belum kuat, dia pasti anxiety atau bingung atau gugup atau kayak grogi gitu. Waduh, ini gimana kalau turun. Itu kita punya harus membenahi mental itu tadi. Jadi jangan panikan ya, tapi tetap memperhatikan manajemen resiko, itu penting. Nah, itu tadi mentalnya ya. Terus hal yang terakhir yang harus kalian perhatikan dari diri kalian sendiri, yaitu adalah kalian harus punya modal. Modal ini dalam artian apa? Kalian harus memperhatikan ketahanan dana kalian ya. Jangan sampai ketika kalian ambil posisi buy, harga turun langsung kalian auto lock atau call margin. Aduh, itu nggak enak banget ya. Duit kalian bisa langsung amblas. Tapi kalau kalian punya ketahanan dana lumayan panjang, kalian tenang. Jadi pastikan kalian punya ketahanan dana, kalian sudah bisa siap bertransaksi di bursa, di pialang, kalian sudah siap mentalnya, siap skillnya, dan juga dari sisi perusahaan juga sudah kalian cek semua sudah aman, barulah kalian boleh bertransaksi bebas di situ ya. Tapi ingat, tetap high risk high return, kalian harus perhatikan semua resikonya ya. Jangan cuma positifnya, tapi kalian harus perhatikan juga resiko negatifnya. Oke? Semoga video ini bermanfaat. Sekali dulu dari saya Muhammad Iqbal sini di channel Zero to One. Kalau kalian suka video ini silahkan like, kalau tidak suka ya silahkan dislike, tidak apa-apa. Kalau kalian merasa video ini ada manfaatnya, silahkan share ke teman-temannya, share ke sosial medianya, dan jangan lupa subscribe karena itu sangat bermanfaat buat saya. Karena biar channel ini bisa segera monetize lah, saya dapat penghasilan. Oke? Terima kasih teman-teman. Segitu dari saya Muhammad Iqbal di channel Zero to One. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.